Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna wa nazzama wa khalaqal insana wa karrama wa sanad dina wa 'azama wa wada'al baita wa harrama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik semuanya yang soleh dan solehah? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita salah satu nikmat yang terbesar. Itu apa? Kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk menuntut ilmu. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Baik, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Rizal dalam pendidikan agama Islam kelas 6. Ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke hadis 33. Al-hadisus salisu wassalasun. Hadis 33. Ini hadisnya kalian hafalkan ya. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fil sahihain. Baik. Artinya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh atau penuntut wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya wajib bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, saya jelaskan secara singkat, mohon diperhatikan dengan baik. Ini hadis yang salah satu hadis pokok dalam masalah hukum, masalah peradilan. Ya. Seandainya ya, kata Nabi apa? Seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Maksudnya apa? Ya, kalau setiap manusia ya dipenuhi tuntutannya, diberikan dakwaannya, ya, maksudnya setiap dakwaannya bukan dakwah ya, dakwah, tuduhannya atau pengakuannya itu selalu dikabulkan atau dijadikan bukti ya, suatu kebenaran, maka niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Ya, maka orang-orang ini akan memanfaatkannya untuk mengambil atau merampas harta atau mengancam jiwa seseorang. Ya, contohnya apa? Misalkan seperti ini. Ada seseorang yang mengaku, ya, al-mudda'i itu orang yang mengaku, mengklaim dirinya yang benar atau yang menuduh orang lain, al-mudda'i ya. Misalkan ada orang mengaku, Ustadz itu jam tangan saya ya. Jadi dia mengatakan kepada Ustadz, jam tangan yang dipakai oleh temannya itu punya dia. Ya, katakanlah si A dan si B.
Si A mengaku kepada Ustadz, itu jam tangan yang dipakai oleh si B itu jam tangan saya. Nah, kalau setiap orang yang mengaku-ngaku seperti ini mengklaim ini milik saya, itu punya saya, ya, dan dikabulkan, oh iya betul itu punya kamu misalkan, oh iya ini punya kamu. Setiap yang mengaku, Ustadz ini uang saya, cuma sekedar menyampaikan saja tanpa bukti, cuma sekedar mengklaim, ya, cuma sekedar mengaku-ngaku saja, kemudian langsung dipercaya, maka niscaya akan banyak yang memanfaatkan itu, akan banyak orang yang akan merampas harta orang lain, ya. Dia melihat seseorang, ya, apalagi misalkan seorang murid melihat, oh saya tidak punya uang, melihat teman uangnya banyak, ada temennya ke kantin megang uang 100.000, terus dia bilang, Ustadz itu sebenarnya uang saya diambil sama dia, cuma mengaku-ngaku saja seperti itu, ya. Kalau dia cuma mengaku seperti itu kemudian langsung dipercaya, maka akan banyak yang dirugikan, iya kan? Yang padahal uang itu atau jam tangan itu milik si B, maka harus diberikan ke si A, karena ustadznya percaya bahwa itu milik si A hanya dengan mengaku-ngaku. Makanya itu dilarang dalam Islam. Itu tidak diperbolehkan hanya mengaku-ngaku saja. Itu punya saya, itu punya saya, tanpa ada bukti, ya. Kemudian disebutkan, akan tetapi ini orang yang menuduh atau orang yang mengklaim dia yang benar, ya, wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya wajib bersumpah. Seperti tadi, si A mengaku jam tangan yang dipakai oleh temannya, katakanlah si B, itu punya dia, punya si A, maka dia harus mendatangkan bukti. Buktinya mana? Ya, bukti itu banyak, ya, bisa saksi termasuk dalam ini al-bayyinatu, bukti atau saksi-saksi, ya, bahwa benar jam tangan itu punya si A bukan punya si B. Harus ada buktinya, ya, harus ada buktinya. Tidak boleh asal-asal mengaku-ngaku. Kalau tidak bisa mendatangkan buktinya, ya, misalkan kwitansi pembelian, ya, Ustadz ini kwitansi pembelian saya, ini saya yang beli di toko, ini punya saya, dia yang ambil jam tangan saya misalkan. Kalau buktinya sudah jelas menunjukkan bahwa itu milik si A, jam tangan itu milik si A, maka ya wajib dikembalikan lagi jam tangan itu. Maka dia mendapatkan hukuman. Si B yang mengambil jam tangan itu mendapatkan hukuman, ya. Tapi misalkan dia mengingkarinya, si B mengingkari, ya. Misalnya tadi si A mengaku itu jam tangan saya, itu uang saya, si B nggak terima, ya, dia tidak terima, itu uang saya Ustaz, itu jam tangan saya, bukan punya dia. Maka si B ini yang dituduh mengambil, ya, jam tangan atau uang temannya, maka kalau dia menolak tuduhan itu, maka dia wajib bersumpah, ya, dia wajib bersumpah, demi Allah Ustadz, misalkan, demi Allah ini uang saya, ini uang yang diberikan oleh orang tua saya untuk jajan misalkan, atau untuk membeli buku dan sebagainya. Itu bukan uang dia, ini uang saya. Maka dia wajib bersumpah seperti itu. Bagaimana kalau dia tidak mau bersumpah, Ustaz? Nah, kalau dia tidak mau bersumpah, berarti dia takut, ya. Bisa jadi memang uang itu, ya, harta itu, jam tangan itu bukan punya dia, makanya dia takut bersumpah, ya. Kalau dia tidak mau, berarti memang bisa jadi uang itu dia dapatkan dari mengambil punya orang lain, begitu. Jadi yang menuduh
Ya, sekali lagi saya ulangi, yang menuduh wajib mendatangkan bukti, ya. Buktinya apa? Ya. Kemudian yang dituduh wajib bersumpah. Kalau dia menolak tuduhan itu, harus bersumpah. Ini penjelasan singkat hadis ke-33, ya. Kemudian setelah itu al-mufradat kalian hafalkan. Ustaz bacakan ya. Amwalun, harta, qaumun, kaum, dima'uhum, darah mereka, al-bayyinatu, bukti, al-mudda'i, orang yang menuduh atau orang yang mendakwa, al-yamin, sumpah, ankara, mengingkari, al-fawdha, kekacauan, law, seandainya, an-nidhamu, aturan. Baik, silakan dihafalkan dan distorkan ke Ustaz ya. Ya, demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup ya majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.